Saya bedah lagi kenapa stres, macet. Nomor satu bikin stres tadi, makanya kan langsung terlihat dari macet. Dua banjir, dua affordability jadi isu, segala mahal di sini kan. Ketiga ruang sosial sedikit Pak, rata-rata ruang sosial kita itu indoor. Padahal manusia itu butuh a slice of nature dalam hidupnya. Kalau di Papua, di mana kan kita hijau banyak, kota ini terlalu banyak betonnya, kira-kira begitu. Itu bikin stres. Dan lain sebagainya. Nah, kalau kemacetan, Pak, kemacetan itu terjadi kan ada pergerakan. Ya. Karena manusia ingin mencari nafkah, manusia ingin sejahtera, dia harus keluar dari rumahnya. Jadi, cara mengatasi kemacetan dalam pandangan kami ada dua ideologi. Kalau bisa hidup produktif bergerak, maka difasilitasi dengan memeluaskan transportasi publik, MRT dibanyakin, LRT dibanyakin, namanya bis Transjakarta, jangan sampai perbatasan, di 5 tahun mendatang kita sampai ke kota Bogor, dilanjutkan ke kota Tangerang, sampai ke Bekasi, karena 2-3 juta yang tinggal di Jakarta, itu tidak tinggal di Jakarta malam hari, dia kesini kerja, tapi rumahnya bukan di sini. Tapi kan sebagai gubernur nanti golongan itu harus difasilitasi juga, maka diperluaslah bis dan lain-lainnya itu ke Bodetabek. Karena Undang-Undang DKJ Daerah Khusus Jakarta mensyaratkan intinya Jakarta harus jadi bapak asuh dari aglomerasi. Maka APBD Jakarta nanti tidak hanya untuk wilayah politik Jakarta, tapi APBD Jakarta bisa membelanjakan sesuatu di aglomerasinya. Kemudian di Jakarta ada 13 sungai Bapak Ibu, ya kita akan kaji apakah bisa kayak di Bangkok sungai jadi alat transportasi waterway, ya untuk jarak dekat, sehingga ada pilihan mau bergerak lewat aspal atau bergerak di kolong underground atau lewat air kan. Nah, kan ada 13 sungai, ya kira-kira begitu. Kemudian, nah ini, itu ideologi yang pertama. Jika harus bergerak untuk hidup sejahtera produktif, maka memperluas transportasi publik. Tapi jika bisa hidup produktif tanpa harus bergerak, itu yang akan kami dorong. Contoh, kan waktu COVID kita ada work from home. Ada industri-industri yang bisa dipergilirkan work from home-nya. Senin industri jasa konstruksi kerjanya di rumah, Selasa industri media kerjanya di rumah, Rabu industri hukum dan seterusnya kan. Berarti ada sekian persen tidak harus bergerak ke kantor karena bisa tetap produktif di rumah. Itu yang namanya mempergilirkan work from home, reducing mobility. Kedua, kenapa Jakarta macet? Karena semua perkantorannya mayoritas di Jakarta Pusat. Maka solusi Ridho dalam 5 tahun memperbanyak pusat bisnis tidak di Jakarta Pusat. Pusat bisnisnya ala-ala Sudirman CBD kita bikinnya di Ancol untuk Jakarta Utara, di PIK juga di Jakarta Utara, Kelapa Gading, kemudian ke Barat, sehingga orang yang di Barat ada pilihan melamar kerjanya di CBD Barat. Orang yang tinggal di Selatan ada pilihan melamar kerjanya ke Simatupang, CBD-nya Selatan. Maka pergerakannya berkurang kan? Nah kalau pergerakan berkurang, otomatis kemacetan juga berkurang. Jadi solusi pasangan Ridho itu memfasilitasi pergerakan mobilitas dan memberikan pilihan hidup untuk mengurangi pergerakan. Dua kombinasi itu harusnya bisa mengurangi kemacetan. Pak Prabowo pernah bilang, Kang, tolong nanti ke Jakarta kita bereskan social housing. Ya. Masalah anak Bapak, Pak, itu nggak bisa tinggal di Jakarta Pusat. Ya, golongan-golongan anak cucu Bapak nanti tinggalnya di pinggiran-pinggiran. Karena di Jakarta Pusat lahan sudah habis, padahal masih ada, namanya pasar. Makanya saya komit 5 tahun, ada 140 pasar di Jakarta, itu cuma selantai Pak, 2 lantai. Padahal di atasnya itu bisa dibangun hunian murah, bawahnya tetap pasar, seperti Mall Taman Anggrek gitu ya, atasnya ada hunian. Itu dikalikan 100 lokasi Bu, itu anak cucu ibu bisa tinggal di tengah kota ya. Anak gelodok bisa tinggal di gelodok lagi dengan konsep mixed use tadi, kira-kira begitu. Nah itulah kira-kira konsep mengatasi kemacetan dengan 2 ideologi, meluaskan transportasi publik dan mengurangi pergerakan. Kalau banjir, nah beda penyakit beda obatnya.
Kalau banjirnya dari Bogor, kita bikin bendungan. Waktu saya Gubernur Jawa Barat, saya bantu Pak Jokowi bikin 2 bendungan. Bendungan Srimahi, Ciawi, menahan 20%-an air dari selatan sebelum gelontor ke Jakarta. Nah, nanti dalam 5 tahun kita bikin lagi bendungan-bendungan kecil, parkir-parkir air oleh anggaran APBD Jakarta, tapi tanahnya di Bogor, Bu, ya, dengan aglomerasi. Kalau banjirnya di tengah karena hujan, mayoritas karena gorong-gorong, saya lihat mayoritas sumber resapan kurang, nanti akan tambahi biopori, berjuta-juta biopori, bisa dilakukan di rumah, lansia juga bisa, lebarnya sejengkal, dalamnya semeter, diisi bekas makanan, supaya air mengalir di bawah rumah, di bawah pekarangan. Jadi air tidak semua ke sungai 100%, tapi sekian persennya ke bawah rumah. Karena cadangan air Jakarta itu habis, Bu, makanya Jakarta sinking. Nah, karena sinking, maka banjir utara datang. Karena air laut naik, Jakarta turun. Hukum air laut mengatakan ya air pasti datang ke dataran rendah. Itulah kenapa Pak Prabowo akan bikin giant seawall, bendungan, tapi bukan berbentuk bendungan saja, berbentuk kawasan. Ada perumahan, ada perkantoran, dan sebagainya. Jadi nanti bendungannya sebagian dibiayai oleh properti, bukan oleh APBN saja, kan? Nah, gimana cara mereklamasinya? Jakarta punya tempat sampah raksasa 16 lantai di Bantar Gebang. Itu setengahnya kita bisa sulap oleh teknologi jadi batako, jadi benda padat. Nah, nanti dijual si bekas sampahnya buat menguruk giant seawall dan seterusnya. Singapura itu Pak, Marina Bay Sands Pak, 40%-nya pasir laut di atasnya. Bawahnya itu sampah padat oleh teknologi. Nah, inilah pasangan Ridho ingin menghadirkan solusi-solusi yang relevan agar masalah banjir, masalah kemacetan, juga polusi bisa diselesaikan. Kalau polusi, langkah pendek saya adalah nanam pohon. Jakarta gersang Pak, ya, yang adem cuma Jakarta Selatan, maaf ya. Saya udah keliling-keliling panas gersang, kurang pohon. Lah, pohon itu makanannya polusi, CO2. Jadi kalau nggak ada pohon, itu asap knalpot dia ke udara. Kalau ada pohon, asap knalpot dimakan daun dulu, dijadikan oksigen, kan? Dikalikan jutaan pohon, insya Allah dalam 3 tahun Jakarta suhunya bisa turun maksimal 2 derajat, polusinya juga bisa turun. Dikombinasi dengan kebijakan mengkonversi mobil bensin ke mobil listrik, ojol yang bensin disubsidi jadi mesin bensin menjadi listrik, dikombinasi melobi PLT listrik tenaga batubara di Banten supaya di switch ke energi terbarukan dan asapnya ke sini, dikombinasi kayak di Tiongkok Pak, ada truk nyemburin mobil embun pagi hari sore hari, harusnya kombinasi itu ngurangin macet tadi sudah, ngurangin polusi sudah, dan ngurangin banjir. Saya kira itu teknokratis gagasan masalah plastik. Tanah air